Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Gusti Rahayu dari semester 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. Struktur pasar adalah bentuk atau susunan pasar yang menggambarkan bagaimana hubungan antara penjual dan pembeli, jumlah pelaku usaha, serta tingkat persaingan yang terjadi di dalam suatu pasar. Struktur pasar menentukan bagaimana harga barang dan jasa terbentuk serta bagaimana perilaku produsen dan konsumen di dalamnya. Ada sedikit contoh tentang struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya itu jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Barang yang dijual bersifat sama jenisnya. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Contohnya pasar sayur, pasar buah, ikan di pasar tradisional. Yang kedua itu ada pasar monopoli. Tidak hanya ada satu penjual, tidak ada barang pengganti yang sejenis. Penjual memiliki kekuatan penuh menentukan harga. Contohnya itu PLN atau listrik. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Ciri-cirinya hanya terdapat beberapa penjual besar yang menguasai pasar. Produk bisa sama jenis atau berbeda sedikit. Persaingan harga ketat, kadang menggunakan promosi besar-besaran. Contohnya itu produksi mobil, motor, atau operator seluler seperti Telkomsel, XL, dan Indosat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perilaku pasar. Perilaku pasar adalah cara penjual dan pembeli bertindak serta berinteraksi di dalam suatu pasar untuk mencapai tujuan masing-masing. Seperti penjual ingin memperoleh keuntungan, sedangkan pembeli ingin memperoleh barang atau jasa dengan harga dan kualitas terbaik. Perilaku pasar menggambarkan strategi tindakan dan reaksi pelaku pasar, seperti produsen dan konsumen, terhadap kondisi pasar, seperti harga, persaingan, dan permintaan. Adapun contoh unsur-unsur perilaku pasar, yang pertama itu ada strategi harga. Cara produsen menetapkan harga untuk bersaing, misalnya menjual lebih murah atau memberikan diskon. Yang kedua itu ada strategi promosi, agar menarik peminat konsumen seperti iklan, potongan harga, atau pemberian bonus. Yang ketiga ada strategi produksi, menentukan jenis, jumlah, dan kualitas barang yang diproduksi sesuai permintaan pasar. Yang keempat ada strategi distribusi, menentukan cara menyalurkan barang agar lebih terjangkau konsumen seperti di toko, online, agen, dan lain. Tadi kita sudah menjelaskan tentang struktur dan perilaku pasar. Sekarang kita lanjut menjelaskan tentang kinerja pasar. Kinerja pasar adalah gambaran tentang seberapa baik suatu pasar berfungsi dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam mendistribusikan barang dan jasa, menentukan harga, serta menciptakan efisiensi dan kesejahteraan bagi pelaku ekonomi. Dengan kata lain, kinerja pasar menunjukkan hasil atau output dari kegiatan ekonomi di pasar, efisiensi adil dan menguntungkan bagi produsen serta konsumen. Kinerja pasar dapat diukur dengan beberapa cara, tergantung pada jenis pasarnya. Yang pertama itu ada efisiensi pasar. Harga mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa. Yang kedua, tingkat keuntungan perusahaan, menunjukkan apakah struktur pasar memungkinkan persaingan sehat ataupun justru monopoli. Yang ketiga, harga dan output. Apakah harga stabil dan output cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Yang keempat, inovasi dan kualitas produk. Pasar yang sehat biasanya mendorong inovasi dan meningkatkan mutu barang atau jasa. Yang kelima, kesejahteraan konsumen. Konsumen mendapat harga wajar, banyak pilihan, dan kualitas baik. Contoh kinerja di dunia nyata itu seperti yang pertama, pasar persaingan sempurna. Kinerjanya tinggi karena banyak penjual dan pembeli. Harga stabil, efisiensi tinggi. Yang kedua, itu pasar monopoli. Kinerjanya cenderung rendah
karena satu perusahaan bisa menentukan harga sesuka hati. Yang ketiga itu pasar saham. Kinerja diukur dari naik turunnya indeks saham yang mencerminkan kondisi ekonomi dan kepercayaan investor. Faktor yang mempengaruhi kinerja pasar itu ada struktur pasar, perilaku pasar, dan kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata ataupun salah penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Tiara Gusti Rahayu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.